Muhammad SAW menyebutkan bahwa wanita sebaik-baik perhiasan karena ia dapat menjaga suaminya dari perbuatan haram dan dapat membantunya dalam urusan dunia dan agama. Setiap kelezatan yang dapat menolong kelezatan akhirat, maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya merasakan kebahagiaan karena ia menjadi buluh perindu dan penyejuk hati, dan dari sisi ia dapat mengantarkan kepada ridha Allah dan mengantarkan kepada kelezatan yang lebih sempurna. Berkata Imam At-Tibi rahimahullah taala dalam kitab Faidul Qadir, disebutkan oleh Imam Munawi, seorang wanita salihah disifati dia salihah menyatakan bahwa jika ia tidak salihah, jadilah wanita tersebut seburuk-buruk perhiasan. Jadi istri yang salihah mengetahui bagaimana cara mengambil hati suaminya. Ucapan yang lembut adalah perhiasan. Senyuman yang manis adalah keindahan. Bau yang harum adalah kebahagiaan. Pakaian yang rapi, kebersihan secara rutin adalah kesucian dan ibadah. Make up yang cocok dengan warna kulit, sisir rambut yang sesuai dengan bentuk kepala, memilih perhiasan yang tepat tanpa harga yang mahal adalah keahlian dan kepintaran yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita salihah tersebut. Engkau, wahai istri salihah, adalah bidadari dunia, adalah ratu bagi suamimu di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ayyuhatuz zaujah, belajarlah wahai para istri, bagaimana sifat bidadari surga di dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah bersamanya untuk mendapatkan suamimu. Jadikan dalam kehidupannya surga. Berikan kepadanya wangi-wangian dan nyanyikan untuknya nyanyi-nyanyian bidadari surga. Istri yang salihah, pandanganmu kepadanya akan membuatnya bahagia. Anak-anak yang kecil selalu sehat walafiat, kamar yang bersih membuat hati tidak gundah, suapan nasi yang hangat dari tangan yang lincah terasa lebih baik dari segala kekayaan yang membawa seseorang kepada kesengsaraan dan neraka hawiyah. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dikenal sebagai seorang yang saleh, mujabud da'wah, mustajab doanya. Setiap ia pulang ke rumah, ia selalu mengucapkan salam, lalu dibalas oleh istrinya dari dalam. Suatu hari ia mengucapkan salam, akan tapi tidak dijawab. Tidak seperti biasanya, jika seandainya dia masuk rumah, istrinya lah yang mencopot sandalnya, mengangkat jubahnya, lalu ia pun menghidangkan makanan. Itu yang dilakukan oleh istri Abu Muslim Al-Khawlani, istri yang saleh. Malam itu ketika beliau masuk, tidak ada cahaya lampu di rumah. Dilihatnya sang istri duduk diam. Kemudian Abu Muslim berkata, apa yang terjadi kepada engkau? Apa yang telah terjadi? Apa kata istrinya? Wahai suamiku, engkau mempunyai kedudukan di mata Muawiyah. Muawiyah khalifah, Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalaulah engkau minta kepadanya seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah. Jadi istrinya sekarang tidak mau melayani Abu Muslim karena ada sesuatu. Dia lagi mangkal, dia lagi membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan seorang pembantu yang dapat meringankan pekerjaan rumahnya. Taulah Abu Muslim bahwa ada seseorang yang telah merusak istrinya. Lalu ia berdoa dan mengatakan, ya Allah, siapa yang telah merusak istriku, maka butakanlah matanya. Butakanlah matanya. Ketika itu wanita tua sedang duduk di rumahnya, ia berkata, kenapa lampu kalian tidak hidup? Jadi wanita tua di rumahnya bertanya, tiba-tiba lampu mati. Setelah berpikir lama, baru ia sadar bahwa ia terkena dengan doa Abu Muslim Al-Khawlani. Wanita tua itu pun berangkat menemui Abu Muslim sambil menangis
dan memohon kepadanya untuk dikembalikan penglihatannya seperti sedia kala. Abu Muslim merasa kasihan dan berdoa kepada Allah untuk memulihkan kembali penglihatannya. Maka perhatikanlah wahai akhwat, wahai ibu-ibu, wahai para istri, bagaimana istri Abu Muslim melayani suaminya, menanggalkan sandal, menyajikan makanan, membukakan pakaian, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Dan lihat contoh yang kedua, contoh dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan mukanya masam. Kali enggak manis maksudnya. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rumah ia lihat kotor, bising dan segala kesedihan. Ketika ia hendak makan, dia meminta makan kepada istrinya. Setelah teriakan dan lolongan, baru disiapkan. Setelah selesai dan hendak masuk kamar dan berharap dapat istirahat sejenak setelah keletihan yang panjang bekerja di kantor, kiranya kamar dalam keadaan berantakan. Kasur tumpang tindih. Di atasnya menempel sisa biskuit dan coklat. Kompeng si bungsu tergeletak di atas bantal. Dan lihat, tikar di bawah ranjang tergenang susu si kecil. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumahnya. Musibah. Kiat yang kedua, berhias dan mempercantik diri. Berhias dan mempercantik diri. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Dari Usama bin Zaid, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah sepeninggalanku lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita." Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Wanita pada dasarnya fitnah. Bagaimana pula jika ditambah dengan bersolek dan berhias? Wahai para istri, engkau sering mengeluhkan tidak betahnya suami di rumah. Sering mengeluhkan kurangnya ia duduk bersamamu. Bahkan tidak jarang suami engkau mengeluhkannya sering menyakiti hatimu karena seringnya ia menyebut wanita lain di hadapanmu. Atau kadang-kadang engkau mengeluhkan bahwa ia tidak lagi mencintaimu, atau tidak mempedulikan kebutuhan-kebutuhanmu, atau engkau mengeluhkan perubahan yang telah terjadi padanya. Engkau merasa bahwa ia tidak lagi suami yang selama ini engkau kenal, seperti masa-masa pernikahan, awal-awal pernikahan. Maka saya katakan, wahai mubarakah, wahai istri yang salihah, jika engkau ingin mengetahui sebab utamanya, maka lihatlah dirimu dan perhatikanlah cara berpakaianmu di dalam rumah. Dengan berlalunya waktu, berselangnya bulan dan minggu, engkau telah meninggalkan senjata yang sangat ampuh yang selama ini engkau miliki. Benar, engkau telah meninggalkan senjata yang selama ini engkau pergunakan. Maksudnya, suamimu tidak lagi melihat kecantikan yang selama ini ia lihat darimu. Tidak lagi ia mendengar kata-kata lembut dan bisikan-bisikan yang hangat yang selama ini dia peroleh darimu. Sekarang ia tidak lagi melihat
kecuali rambut yang kusut, pakaian yang kumang, dan wajah yang muram. Dia tidak lagi mendengar kecuali hanya suara heboh anak-anak, deringan telepon, dan banyaknya keluhan. Dan juga apa itu wahai istri? Sisa-sisa telur dan sayur-sayuran yang melekat di sela-sela gigimu. Dan bau apa itu? Yang tidak sedap berasal dari pangkal lenganmu. Akhirnya ia merasa bosan dan keluarlah ucapan perceraian. Di sanalah timbul penyesalan. Padahal engkau memiliki sihir yang halal, akan tapi engkau tidak menggunakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin?" Apakah seseorang makhluk wanita lembut diciptakan di dalam perhiasan, dia masih dalam perselisihan yang nyata? Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan manusia untuk bisa berhias, bercantik. Allah telah fitrahkan dia menyukai berhias dan perhiasan. Akan tapi sekarang lihat bagaimana kebanyakan suami. Suami hanya melihat istrinya cantik ketika ada acara di luar, ketika acara arisan, walimahan, dan seterusnya. Ketika engkau tanya si istri tersebut, maka dia tertawa kecil. Kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, engkau tidak lagi asing bagiku." Hujjah syaitan dan was-was iblis yang sering kali menghantam dan memecahkan bahtera rumah tangga. Jadi obat mujarab dari semua problema rumah tangga hampir semua berada di tanganmu. Di tanganmu lah rumah tangga menjadi surga naim atau menjadi sebaliknya neraka jahim. Apakah wanita zaman sekarang mengetahui kewajiban mereka, yaitu tidak ada kewajiban yang paling besar bagi seorang istri seperti kewajibannya kepada suami setelah ia menunaikan kewajibannya kepada Allah? Akan tetapi di dalam berhias, Islam juga telah mengatur sehingga seorang istri tidak boleh berlebihan di dalam berhias. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah wal washima wal mustawshimah. Sesungguhnya dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, Nabi melaknat orang yang menyambung rambutnya, dan orang yang minta sambung, dan orang yang bertato, dan orang yang minta tato, orang yang mencukur bulu alisnya, dan orang yang dicukur bulu alisnya. Jauhilah di dalam berhias tasyabbuh dengan laki-laki, atau tasyabbuh menyerupai wanita kafir, atau menggunakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah adalah pakaian yang menyelisihi kebiasaan, tradisi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madallatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fin nar. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian Allah akan celupkan dia ke dalam api neraka. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik perhiasan dan alat kecantikan adalah bersiwak. Sering-seringlah berkumur-kumur dan perbanyaklah ibadah. Benar, dengan memperbanyak ibadah, wanita akan bertambah cantik dan bertambah cahaya wajahnya. Sebagian wanita sekarang ini mereka menggunakan sebagian produk alat untuk mempercantik ini, kan tapi mereka melupakan kecantikan batin, kecantikan yang keluar dari dalam diri seorang wanita salihah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud? Simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa tanda-tanda mereka kelihatan dari pengaruh sujud. Apa tanda-tandanya? Adalah kecerahan wajah. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, as-salatu nur? Salat adalah cahaya yang memberi cahaya secara zahir maupun batin, dan di antara cahaya tersebut adalah cahaya wajah.
sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang sering mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Perbanyak baca hadis, perbanyak membaca sunnah, perbanyak membaca Al-Quran. Niscaya Allah akan cerahkan wajah kita. Wajah yang cerah, yang akan disenangi oleh seluruh manusia. Dan pencerahan wajah itu untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan untuk seorang wanita yang selalu membaca dan memahami sabda Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Isyratun Nisa bahwa gadis-gadis pada zaman dahulu mereka berusaha mempercantik wajah mereka dengan melakukan selalu salat malam secara kontinu. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا